Kita masuk ke surat Al-Humazah, surat yang ke-104. Mungkin kan Allah kepada kita, Allah berfirman secara tiba-tiba, wailun. Ada kalimat dari Allah, kata dari Allah, celaka. Siapa? Wailun likulli humazah lumazah. Celaka terhadap humazah dan lumazah. Terhadap bukan hanya humazah dan lumazah, tapi setiap humazah dan lumazah. Humazah atau lumazah itu artinya sama. Dua-duanya artinya sama. Artinya orang yang suka mengumpat atau mencela. Sama dua-duanya itu. Allah berfirman bahwa celakalah setiap orang yang mengumpat. Celakalah orang yang setiap orang yang mencela. Nanti ketika kita baca ayat yang lain, kita akan kaget. Ya Allah, Engkau mengatakan bahwa setiap pencela adalah celaka. Setiap orang yang mengumpat adalah celaka. Tapi di ayat surat 4 ayat 148, bukankah Engkau mengatakan la yuhibbullahu jahra? Allah tidak suka sesuatu yang keras apa? Perkataan yang buruk. Allah tidak suka perkataan yang dikeluarkan oleh seseorang yang buruk, kecuali orang itu didolimi. Ilaman dulim. Kecuali orang didolimi, kalau mau mengumpat silakan. Nah, ayat ini aneh. Kok Allah memaklumi orang yang mengumpat? Tapi di ayat tadi mengatakan setiap pengumpat celaka. Ada apa ini? Kok jadi beda? Surat 4 ayat 148 ini mengatakan ada orang mengumpat boleh kalau dia didolimi. Kalau dia didolimi, dia bisa mengumpat. Tapi kenapa di surat Al-Humazah ada orang yang mengumpat? Setiap pengumpat dan pencela itu betul-betul celaka. Setiap. Bagaimana jawabannya? Mengapa masih ada orang yang dibolehkan mengumpat, padahal Allah mengatakan di ayat Al-Humazah itu setiap. Nah, kita akan paham ucapan Allah bahwa setiap mengumpat itu celaka di ayat berikutnya surat Al-Humazah itu. Siapa? Setiap orang yang mengumpulkan harta dan dia menghitung-hitungnya. Mari saya jelaskan sedikit. Jadi ada orang yang bekerja. Dia membanting tulang untuk mendapatkan sesuatu yang kalau ia dapatkan bisa untuk kehidupannya dia. Dia kan bekerja keras. Setelah dia mendapatkan hasilnya, dia dapatkan gaji, dia hitung. Setelah dia menghitung, dia merasa ini tidak cukup, kemudian dia mengumpat. Oh, ternyata ayat ini tidak setiap pengumpat selain yang ini. Khusus setiap pengumpat hasil pekerjaan sendiri, itu Allah mengatakan celaka. Ya, artinya orang ini tidak mensyukuri apa yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan surat Al-Balad, bahwa Allah meminta kita, yang pertama di surat Al-Balad ayat 4, untuk struggle, untuk sungguh-sungguh, untuk jangan malas, untuk rajin dalam berbuat. Yang kedua, jangan hanya rajin, tapi ayat yang ke-8 Allah meminta kita untuk banyak baca sehingga ilmu kita bertambah. Kemudian di surat Al-Balad surat 90 ayat 9-nya Allah mengatakan
Jangan hanya rajin, jangan hanya banyak baca, tapi juga harus menggunakan lisan dan bibir ini untuk berdiskusi dengan orang lain, sehingga jaringan kita bertambah, pengalaman kita juga bertambah dari hasil pengalaman orang lain. Jadi ketika kita mau melihat diri kita, hasil usaha kita itu sejauh mana, maka kita bisa hasil usaha kita itu sejauh mana, mari kita cocokkan dengan surat Al-Balad ini. Allah meminta kita kabat di ayat 4 surat 90 itu. Saya sudah rajin belum? Kemudian yang kedua, Allah meminta kita banyak baca terhadap apa yang kita geluti di profesi kita. Sudah apa belum? Yang ketiga, kita diajak oleh Allah juga mencari informasi, mencari orang-orang yang seprofesi dengan kita ajak diskusi. Sudah atau belum? Nah, kalau ketiga-tiganya sudah kita koreksi, kemudian kita mendapatkan, ya hasilnya sebesar dari 3 itu. Jadi uang yang kita dapatkan, hasil apapun yang kita dapatkan itu seimbang dengan rajinnya kita, dengan ilmu yang kita miliki, dengan jaringan yang kita miliki. Maka Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Celaka orang yang berjuang, bekerja, kemudian dia mendapatkan hasilnya kok jengkel sendiri. Bukankah Allah sudah membuat aturannya itu? Rajin itu tidak cukup untuk mendapatkan hasil. Harus banyak baca juga, harus juga punya jaringan. Firman Allah berikutnya, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira kalau dia dapat uang banyak, hidupnya bisa menjadi lebih bagus di kemudian hari. Dia bisa survive, dia bisa kekal dalam kehidupannya. Dia lebih enak dalam kehidupannya. Allah mengingatkan, dia lupa bahwa banyak orang yang mendapatkan uang dari hasil bukan keringat sendiri, itu menggunakannya akan sembarangan. Coba perhatikan, orang yang orang tuanya kaya, kemudian anaknya malas, apakah kekayaan orang tuanya akan bertambah? Tentu tidak. Itu seperti itu. Jadi Allah itu meminta kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, karena itu sebanding dengan rajinnya kita. Surat 90 ayat 4 sebanding dengan ilmu kita. Surat 90 ayat 8 sebanding dengan jaringan yang kita miliki. Surat 90 ayat 9. Jadi jangan lupa semuanya, bahwa Allah sudah mengatur itu semua. Maka Allah tegur kita itu, Allah punya hak, karena sudah mengingatkan kita. Jadi jangan diharapkan bahwa dengan duit banyak itu kita akan survive. Tidak, justru keridhaan kita terhadap uang yang kita miliki itulah yang akan membuat kita jadi baik. Saya contohkan, kita punya uang 1.000, kemudian kita manage kehidupan kita, pengeluaran hanya 800 atau 900. Ada tabungan apa enggak? Ya. Ada. Contoh, uang kita 1.000, kita pendapatannya 1.000, kemudian kita tekan pengeluaran kita 900, sehingga apa? Kita bisa nabung 100, baik nabung di tempatnya Allah sebagai infak, atau kita tabung di tempatnya kita sendiri. Bedakan dengan orang yang punya angan-angan kuat, punya kemauan keras. Dia pendapatannya 1.000, tapi dia reng-reng pengeluarannya 1.200. Apa yang terjadi? Pasti dia hutang. Sifat ini kalau tidak diberhentikan, ya akan rugi sendiri di kemudian hari, karena utangnya akan berlipat terus. Bedakan dengan pedagang. Pedagang itu ketika dia hutang tidak masalah, tapi harus ingat, semua pedagang kalau hutang harus berhenti di umur sekian.
jangan selamanya hutang. Berhentilah di usia, contohnya mulai dagang usia 25. Minta kepada Allah, ya Allah, saya akan hutang sampai usia 40 contohnya. Setelah 40 saya akan berhenti. Nah, insya Allah sebelum usia 40 hutangnya akan terlunasi. Itu contoh seperti itu. Maka ridho, puas terhadap pemberian Allah itu sangat diharapkan oleh Allah pada kita. Jangan sampai menjadi apa? Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah sehingga kita menjadi humazah atau lumazah. Coba lihat akibat dari orang yang humazah dan lumazah apa? Ayat berikutnya. Oh ya maaf. Jadi ayat 4 Allah akan melemparkan orang ini ke neraka. Ketika ditegur oleh Allah, ya sabu annamalahu alada. Dikira kalau sudah banyak uangnya dia akan lebih survive. Tidak, justru ketidaksyukurannya inilah yang akan membuat dia ribut, ya, membuat dia susah. Kala, bu, jangan begitu. Sebaiknya jangan begitu. Layum badan nabi khotamah. Allah ancam orang yang tidak mensyukuri nikmatnya itu dengan apa? Khutamah. Coba search di Google atau di indeks Quran. Khutamah itu tidak ada selain untuk orang ini. Orang yang tidak mensyukuri nikmat kemudian mencela nikmat itu khutamah itu hanya untuk orang ini. Ya, neraka khusus. Itu seakan-akan betapa Allah betul-betul tidak suka dengan orang yang mengumpat hasil kerjaannya sendiri. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma adraka mal khutamah." Kamu tahu enggak khutamah itu apa? Narullahil muqadatul lati tatulu alal afidah. Api itu kalau menyala, kena jempol sedikit saja, itu yang kena seluruh badan. Ibaratnya itu. Jadi seperti kita ketusuk jarum, seluruh badan kena. Kemudian Allah gambarkan ketika nanti di akhirat orang yang suka mengumpat hasil kerjaannya sendiri, itu nerakanya khutamah itu seperti apa? Innaha alaihim mu'sodah. Dia berada di tengah ruangan yang lingkungannya api semua. Coba bayangkan, Allah memberikan gambaran seperti itu. Bukan hanya sekedar diberi neraka hutamah, tapi kemudian Allah tunjukkan neraka hutamah itu tidak diberikan ke yang lain, hanya khusus untuk orang yang mengumpat. Kemudian Allah beri firman, kamu mau tahu neraka hutamah itu? Neraka hutamah itu ada ruangan yang penuh api, dia berada di tengah. Bayangkannya kita apa? Ya kan Ustaz. Nah, enggak, maksudnya dia kalau mau keluar gimana? Loncat kan? Terbang kan? Kan begitu kan? Terbang atau loncat kan? Kemudian ayat berikutnya, fi amadi muhammad dada. Saya beritahu kamu, kata Allah, orang ini akan saya ikat di tiang. Tidak bisa pergi. Kira-kira malaikat yang mengikat orang ini di tiang tadi, saya ulang lagi ya, neraka hutamah itu Allah seakan-akan guyoni orang ini tenanan. Kamu tahu neraka hutamah? Neraka hutamah itu kamu berada di ruangan di tengah-tengah. Kamu mau apa? Loncat ke Tuhan. Saya akan ikat kamu. Kira-kira malaikat yang mengikat orang ini kemudian mengatakan apa? Dulu kamu pada waktu di dunia, waktu nerima gaji kamu ngumpat. Sekarang silahkan saya beri fasilitas mengumpat, saya tak pergi. Kalau dulu kamu mengumpat banyak orang yang tahu, sekarang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, saya kasih fasilitas mengumpat. Tinggal sama malaikat. Betapa gambaran seperti itu. Orang yang tidak mensyukuri hasil karyanya sendiri. Silakan dibuka surat berapa? Laki-laki yang mendapatkan. Bukan. Yang Allah tidak menghilangkan gaji. Ajrun. Iya. 115. Betul. Suratnya 13.
Surat 11. Iya, betul Bu Yasir. Surat 11 ayat 115. Silakan dibuka. Ini bagi kita yang sudah berbuat. Jangan merasa putus asa sudah berbuat tidak digaji. Jangan merasa putus asa. Surat 11 ayat 115. Allah berfirman apa? Lihat ayat yang paling ujung. Ada orang muhsin. Kalau banyak namanya muhsinun atau muhsinin. Orang muhsin itu dari kata-kata ahsana yuhsinu. Ahsana itu selain berbuat baik juga memperbaiki sesuatu. Di kamus ahsana itu bisa berarti memperbaiki sesuatu atau berbuat baik. Muhsin itu orang yang berbuat baik atau memperbaiki sesuatu. Nah, Allah berfirman, setiap orang muhsin, setiap orang yang berbuat baik atau memperbaiki sesuatu itu pasti ada ajrunnya. Ada apanya? Ada gaji. Ajrun itu ada ujroh, ada gaji. Pasti. Kemudian Allah berfirman mundur, la yudhi'u ajrul muhsinin. Tidak bakalan Allah menghilangkan gaji orang yang berbuat baik. La yudhi'u. Innallaha la yudhi'u. Ditambahi oleh Allah, sungguh Allah itu tidak akan menganggap tidak ada, tidak bakalan menghapus, tidak bakalan menghilangkan gaji orang-orang yang berbuat baik. Tapi pada ayat awalnya Allah berfirman apa? Fasbir. Apa? Bersabar. Iya, sabaro. Bersabarlah. Maka tidak ada orang yang berbuat sesuatu di dunia tidak ada hasil, itu tidak ada. Pasti ada hasilnya. Hanya diminta untuk sabar. Coba dibuka surat 4 ayat 95 tentang kerjanya seseorang. Surat 4 ayat 95 tentang kerjanya seseorang. Lihat surat 4 ayat 95. Allah berfirman, la yastawil qaiduna. Tidak sama orang-orang yang ada, yang duduk-duduk saja. Dalam kurungnya dihilangkan itu. Jadi kita lihat jangan ada hubungannya dengan perang, tidak. Kita lihat. Jadi beda orang yang duduk-duduk saja dengan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Orang berjihad paling awal itu melawan apa? Selain hawa nafsu, kemalasan, betul. Orang berjihad yang paling awal harus ditumbuhkan itu adalah melawan kemalasan. Maka Allah di surat 90 ayat 4 itu mengatakan kabar. Orang harus mau bersusah payah, lawan kata dari malas. Setiap orang tua harus membangkitkan semangat kabat bagi anak, membangkitkan semangat baca bagi anak, semangat untuk bergaul dengan teman yang lain. Itu harus tiga-tiganya ini. Nah, Allah berfirman di ayat surat 4 ayat 95 ini, beda orang yang duduk-duduk saja malas dengan orang yang gerigah, yang punya semangat untuk melawan hawa nafsunya, melawan hawa nafsu kemalasannya itu, melawan kemalasannya. Apa yang Allah berikan? Yang pertama, orang yang rajin derajatnya lebih tinggi daripada orang yang malas. Ini yang pertama. Orang yang rajin derajatnya di mata Allah dan di mata masyarakat mesti beda. Orang yang kerja sedikit jauh lebih baik daripada orang yang nganggur-ngangguran. Ada enggak orang nganggur digaji? Tidak ada. Orang pensiun nganggur itu dulunya dia pernah kerja. Sebagian dari hasil kerjanya digajikan di akhir. Demikian juga orang yang pengusaha besar, dia sudah tinggal melihat hasilnya. Tetap awalnya kerja. Saya lanjutkan. Tidak sama orang yang duduk-duduk saja dengan orang yang berjihad melawan kemalasannya.
yang berjihad melawan kemalasannya, apalagi mengeluarkan harta dan semangatnya, Allah akan buat derajat dia lebih tinggi daripada orang yang malas. Kemudian yang kedua, kullan wa'adahullahul husna. Dua-duanya akan digaji oleh Allah. Yang malas ya digaji, yang rajin ya digaji. Enak benda yang malas? Enak. Itu ayatnya berbunyi kullan wa'adahullahul husna. Masing-masing orang ini digaji oleh Allah. Yang malas ya digaji, yang rajin digaji. Hanya Allah mengatakan yang rajin digajinya lebih banyak. Yang rajin digaji lebih berlipat, bukan hanya 2 kali lipat, lebih berlipat. Jadi orang yang rajin itu digaji semua berlipat, sementara orang yang malas digaji lewat kasihannya orang lain. Yang ketiga, akan mendapatkan apa? Ampunan. Orang yang rajin itu akan mendapatkan ampunan kalau salah dalam berbuat, sehingga dia dapat pengalaman dari kesalahannya dia. Sementara orang malas ya tidak diberi ampunan, kesalahannya sudah paling besar. Kesalahannya yang besar apa? Ya malasnya itu. Dia tidak perlu diberi ampunan yang lain karena dia tidak pernah berbuat salah. Nah, sementara orang yang rajin bekerja, Allah akan mengatakan, silakan kamu bekerja, jangan takut salah, saya akan ampuni kamu. Inilah support Allah yang luar biasa untuk orang-orang yang rajin. Yang keempat, Allah akan berikan ampunan. Oh udah ya, maaf saya salah. Allah akan berikan rahmat, ketenangan batin. Curahan nikmat, terutama ketenangan batin itu akan menjadi lebih banyak. Orang yang rajin akan dilihat oleh orang yang lain, sehingga banyak hal yang orang lain minta bantuan. Terutama orang-orang yang rajin itu akan tenang menghadapi masalah. Sementara orang yang malas, ada masalah sedikit sudah kemerungsung luar biasa. Saya kira ini aja dulu. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman yang ada di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.